Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi Allah. Sebelumnya ulun berterima kasih kepada pian-pian berdua karena ulun diberi kesempatan untuk menceritakan sebuah kisah yang bertepatan di Pulau Borneo atau Kalimantan Selatan, yang bertepatannya di Pulau Tanjung Karamat Martapura. Apabila meletus kata-kata Martapura, mungkin pian-pian menyangka bahwa ulun akan menceritakan tragedi nisan berdarah, tapi demi Allah ulun kada menceritakan begitu. Cerita ulun ini kejadiannya sesudah terjadinya kisah nisan berdarah, yaitu Haji Fatimah dan Maskur. Dan cerita ini memang benar-benar pernah terjadi. Waktu itu di Pulau Borneo yang bertepatan di Pulau Tanjung Karamat Martapura, hidup seorang yang kaya. Beliau itu bernama Haji Saleh. Nampangar Haji Saleh ini orangnya alim dan ia pun orang yang kaya. Kenapa beliau jadi dinamakan sebagai orang yang alim? Karena pada waktu zaman itu apabila ada orang bercecok paham masalah faqih, tauhid ataupun masalah hukum-hukum yang lain, kemana orang-orang itu mengadu dan untuk memecahkan segala masalah itu, para orang kampung itu pun menuju kepada rumah Haji Saleh. Apabila diceritakan kepada Haji Saleh, insya Allah selesai permasalahan itu. Dan kenapa juga beliau jadi dinamakan sebagai saudagar? Karena pada waktu itu apabila terdengar kabar seorang saudagar terkaya di Martapura, ada lain lagi pada Haji Saleh orangnya. Karena beliau itu memiliki penjualan intan terbesar di Martapura pada waktu itu. Dan juga apabila terdengar kabar ada sawah membentang yang luas ataupun perkebunan-perkebunan, siapa ampun, Haji Saleh juga ampun. Makanya beliau diberi gelar sebagai ulama dan juga sebagai saudagar. Nampangar Haji Saleh ini baisi seorang istri. Istri Haji Saleh ini bernama Haji Rahmah. Haji Saleh ini orangnya bungas dan juga orangnya panjang besar. Haji Saleh bungas, Haji Rahmah langkar. Haji Saleh gana, Haji Rahmah besar. Jadi ibaratnya tuh Allah Ta'ala tuh dasar memang bujur menyatuakan antara Haji Saleh dan Haji Rahmah ini, dasar bujur-bujur, cocok pasangannya. Dan Haji Rahmah ini pun dia mengerti juga masalah hukum-hukum agama. Lalu nampangar Haji Saleh dan Haji Rahmah ini dikaruniai seorang anak bini-bini yang bernama Siti Nisbah. Pada waktu itu Siti Nisbah baru berumur 6 tahun. Dari umur 6 tahun ini sudah terlihat bahwa Siti Nisbah ini suatu saat akan menjadi bunga di Pulau Tanjung Karamat. Karena apa? Lagi umur 6 tahun ini aja udah kelihatan lupa bunga. Jadi kita tutup kisah antara Haji Saleh dan keluarganya. Tak kisah di Johor Batu Pahat, Malaysia. Di Johor Batu Pahat, Malaysia ini hidup seorang bini-bini. Dia itu seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia, yang bernama Siti Raudah namanya. Siti Raudah ini bayi anak laki-laki, waktu itu berumur 8 tahun. Anak Siti Raudah ini bernama Abdullah Tauladan. Waktu itu berdua beranak ini hidupnya sabatang kara. Hidup miskin. Kawitan lelaki belum meninggal. Memang ada peninggalan tanah waktu itu.
tanah peninggalan itu ditanami rapung gatah, cuma gatah itu masih halus lagi, untuk dijual belum berharga lagi. Jadi ujar Siti Raudah kepada anaknya, ujar Siti Raudah, nak, kita nih nak ya, aslinya bukanlah dari Johor Batu Pahat Malaysia ini. Asal kita ini adalah dari Pulau Borneo, yaitu Kalimantan Selatan, yang bertepatan di Martapura di Pulau Tanjung Karamat. Kita nih nak ya, istilahnya walaupun jauh kemana aja, madem pasti pang kita balik ke kampung juga. Coba lihat nang kayak ini kita. Abah Hikam sudah kadada. Kita hidup sebatang kara, bergelimang dengan kemiskinan. Memang pak ada nakai peninggalan Abah Hikam, yaitu tanah ditanami rapun-rapun gatah, cuma masih halus lagi nakai. Dijual kada payo. Jadi nakai kayak aja, kita bulikan aja Kalimantan, kita bulik ke Pulau Borneo. Artinya pun kita bulikan itu memang pang nakai. Mama ini kada lagi pang sana keluarga di Pulau Borneo situ. Tapi ngaran ibarnya ngaran sakampung nakai. Istilahnya insya Allah diperhatikan oleh orang haji kita. Bukannya mama nih istilahnya mengharap kebaikan orang kada nakai. Cuma kayak itu pang. Ujar si Abdullah Taladan. Ulun ini apa ngada main kayak ini. Ulun ini menggiring pian aja. Kamana pian berjalan ke situ ulun mengikuti. Ayo enak kayak itu. Kita bulikan aja ke Pulau Borneo. Lalu setelah itu bulikan Siti Raudah ini bersama Abdullah Taladan. Sebelum bulik tuh bersinggah dulu waktu itu di dinas perkebunan, istilahnya mau ada salah waktu itulah. Lalu di situ Siti Raudah ini menitipakan perkebunan gatah, perkebunan karet ini. Artinya ujar Siti Raudah, amun saat ini kan masih kada kawal lagi dijual karena kada payo. Karena apa? Gatahnya masih halus lagi. Lalu tanah kan pada waktu itu belum berharga lagi. Jadi ujar si Nisbah, ulun titipakan dulu di sini. Karena suatu saat apabila sudah berharga dan rapun gatah itu pun sudah ganal, ulun datang lagi ke sini. Inggih ujar ujar bubuhan dinas perkebunan itu. Artinya iya aja kami titipakan. Insya Allah kami jaga dengan baik. Lalu setelah itu berangkat lagi ke Pulau Borneo. Ringkas cerita sampai di Pulau Borneo, sampai di tanah Martapura di Pulau Tanjung Karamat. Lalu terdengar kabar kepada orang-orang kampung di situ. Artinya ada ini Siti Raudah datang nang lawas berdiam di Johor Batu Pahat Malaysia. Kasihan inya seorang janda saat ini ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Inya membawa anak, halus lagi anaknya, kasihan inya. Lalu mendengar sampai ke telinga Haji Saleh. Lalu Haji Saleh ini bepandir lawan bini lawan Haji Rahmah. Oi emaknya, pun kenapa bah? Itu kan ada mendengar lah itu habar itu ada dengar abah ini ada mendengar habar kayak gini. Artinya Siti Raudah nang lawas berdiam di Johor Batu Pahat Malaysia itu datang. Kasihan benar mah. Inya hidup sebatang kara. Oh kenapa? Kisahnya suaminya meninggal. Lalu inya bulikan kasih kasihan mah. Nengaran kita nih ibaratnya terpandang seorang ibaratnya mampu, ulunnya hendak mama istilahnya hendak nang istilahnya itu membawa inya nih dalam kehidupan kita. Istilahnya itu kan kayak pemakan kita jamin, baik kita diam makan di sini, di belakang itu kan ada punduk kita nih. Kita suruh mendiam di situ, kita suruh Siti Raudah ini kan menjagakan perkebunan kita, memeliharakan di situ. Nanti kayak ini kita barinya. Kayak itu bahaya, ulun ini menggiring aja, terserah pian aja. Ayo ya itu. Ayo angka itu abah mendatangi Siti Raudahnya. Lalu setelah itu kan didatangi oleh Haji Saleh kepada Siti Raudah. Lalu bertamu dengan Siti Raudah. Ujar Haji Saleh, "Oi Siti Raudah, aku ini marah selalu nikam Siti Raudah. Hidup ikam sebatang kara, suami ikam ada lagi ikam seorang janda. Bahkan ikam berisi seorang anak laki-laki nah halus begini. Aku ini bukan apa-apa pang Siti Raudah lah. Jangan ikam salah sangka lain lawan aku. Aku ini sekadar hendak membantu karena kita ini sesama umat muslim. Ikam aku naman diami punduk di belakang rumahku tuh menjagakan perkebunanku, memelihara perkebunanku." Lalu menangis Siti Raudah mendari itu. Karena apa menangis itu? Karena bergembira. Artinya masih ada orang memperhatikan lawannya. Ujar Siti Raudah,
inggi ulun hakun benar je. Insyaallah ulun jaga akan kena. Ayo mereka itu ayo kita berangkat ke rumahku. Lalu setelah itu berangkat ke rumah Haji Saleh. Sampai di rumah Haji Saleh, nengaran orang baik, orang ulama pulang. Mengerti lawan tamu nah hadir. Ibarat tamu atau ujar orang tuh tamu tuh ibarat raja ya lah. Lalu disediakan makanan secara pemakanan dikeluarkan oleh Haji Saleh. Makanan. Lalu setelah makan ditunjukkan pondok di belakang rumah. Sampai di situ. Artinya ujar Haji Saleh di sini Pak ikan badiam lah. Ini perkebunan gue ini pang lah ikan jaga ikan pelihara. Artinya kayak rambutan apabila berbuah rambutan untuk ini ikan makan dia. Izinakan sudah. Jangan ibaratnya berbuah rambutan kan takutan ikan kalau kada beizin kedua nih mau makan jangan makan aja. Izinakan pada dahulu sudah. Lalu setelah itu kan badiam di situ. Lalu tak kisah Siti Nisbah waktu kecilnya ini. Waktu itu kan Siti Nisbah ini baru berumur 6 tahun, tapi dipakaian oleh Intan Jumatan, perhiasan sarabaya udah berpakaiannya. Padahal umur 6 tahun lagi. Lalu Haji Saleh ini kadang nyaman melihat. Ujar Haji Saleh, aku ini takutan gak ada menang apa-apa. Kalau pang dipandang orang kayaknya bagak aku nih. Anakku hanya berumur 6 tahun. Berpakaiannya Intan Jumatan sarabaya perhiasan pakaian yang mewah. Pang orang kada memandir bahadapan cuma di belakang orang memandir kena. Lalu setelah itu pandir Haji Saleh lo nabi. Oh yang manya. Pun kenapa bah? Manya kiau anak kita itu Siti Nisbah. Bawa ke sini. Aku pandir akan anak kita. Lalu dikiau oleh Haji Rahmah. Datang Siti Nisbah ke rumah. Mencium tangan kepada abahnya. Lalu ujar Nisbah ada apa bah? Pian memanggil ulun nih. Kayak ninak lah. Abah ninak kayak. Kada nang apa-apa Pak. Coba lihat nak. Pakaian ikan itu Intan Jumatan dan perhiasan ikan pakai itu. Dan juga pakaian ikan yang mewah itu. Abah ini kada nyaman nak kayak melihat. Kenapa Abah? Coba lihat ikan jalan-jalan kasih tuh kamarnya. Sama kayak bagak nak ikan. Kada bagus pandangan orang. Ikan masih halus lagi sudah kayak ini. Ulun Abah ini berpikir ada apa-apa nak kayak. Umay jira-jira jangka itu abahnya ini kakanakan lagi kada usah dipadain nambah himat kayak itu kadanya kayak itu umanya ini aku nih memandahi anak kita nih supaya inya bagus. Coba lihat kan umanya seandainya inya kayak ini lagi halus nih sudah kayak ini bapak kain Intan Jumatan bagak kayak ini bisa tak sudah bujang inya kayak ini otomatis kan harta kita nih kita jurungan inya umanya. Lalu saat itu kita garing berlaki bini inya bujang sudah harta di tangan inya. Lalu kita meninggal dunia, ternyata harta yang di dalam harta yang peninggalan kita itu digunakan agak berpuya-puya. Lalu tahulah umanya kamu berpikirlah sambat ke situ. Bahwa di malam itu di malam waktu kita sesudah kita dikubur akan datang dua orang malaikat masuk ke dalam kubur kita. Lalu hati ini sana nggak emangnya melihat karena ada bungkusan yang dibawa oleh kedua orang malaikat itu. Tapi kenapa bungkusan itu berwarna hitam? Cuma kan bungkusan ini kiriman anak bahagia mah kita sudah. Tapi ternyata setelah dibuka oleh malaikat itu ternyata berisi dengan api neraka. Ditimbainya mai kepada kita, hancur batang tubuh kita. Lalu apa lagi? Nangkai kita ni mai berdoa lagi nah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Cariakan jodohnya ya Allah. Jodohakannya dengan seorang laki-laki. Kawinakannya Siti Nisbah nih. Lalu belum situ karuniakannya seorang anak. Perempuannya. Lalu setelah itu bujangakan anaknya. Mati akan Siti Nisbah lawan lakinya. Lalu harta yang peninggalan ini diserahkan kepada anaknya. Setelah anaknya bujang neti Allah ya, harta yang banyak ini dipakainya untuk berpuya-puya. Lalu datang kiriman itu juga. Yang berbungkus kain hitam itu datang ke kubur Siti Nisbah. Disangka Siti Nisbah istilahnya kan itu kiriman anak. Ternyata kiriman anak itu berupa api neraka. Tahambur dikipayakan malaikat kepada awak Siti Nisbah, hancur batang tubuhnya. Tahu pang rasanya anak durhaka kayak Pak. Lalu menangis Siti Nisbah. Haji Rahmah pun menangis. Jadi setelah itu siang hari tak kisah pulang. Siti Raudah lawan anaknya Abdullah Taladan. Ujar Raudah kepada anaknya, nak,
Kita di sini kayak sudah seminggu badiam di wadah Haji Saleh ini. Memang ada sarung malonnya kita di pondok, cuma ibadahnya kita di badiam lang Haji Saleh. Aku berpesan lawan ikam naklah. Apabila suatu saat ikam masuk ke rumah Haji Saleh, ikam melihat atau duit karena kayak beandakan di lantai, jangan ikam ugah-ugah sedikit pun. Walaupun ikam kada berniat menjemput, ikam mau ugah pun jangan. Kenapa, Mbak? Kita kada apa-apa, nah, kita karena badiam lang orang ini. Orang tuh percaya lawan kita harus menjaga kepercayaan orang. Ini orang tuh kayak bisa aja mantis lawan kita kayaknya. Jadi ingat akan buji-buji naklah itu ingin, Mbak. Jadi pulang kayak apabila ikam berjalan, istilahnya itu kan kapagaduran, ampunnya Haji Saleh. Ikam melihat di situ. Apabila terlihat di situ, di biskum atau isi pembanyon itu ada berisi banyak, ikam nakai kada usah kada salah disuruh. Ikam berpintar ikam aja cari banyak isi ya kan pembanyon Haji Saleh. Inggih mai. Lalu setelah itu kan mereka cerita tak kisah pulang Haji Saleh lawan Haji Rahmat. Ujar, bah, anak kita nih gana sudah bahlah. Inggih. Aku pun ada Jepang tak pikir kayak itu mai. Ikam tuh berpikir kayak apa? Aku nih berpikir supaya ini belajar pemasalah agama. Sama Haji Saleh, aku pun terpikir kayak itu. Cuma kayak ini namanya. Kulihat kan Siti Nisbah saat ini sudah berumur 6 tahun kan ini. Aku nih berpikir hendak menyekolahkan anak kita nih ke barang Sungai Martapura. Umay abahnya anak kita nih hanya umur 6 tahun abahnya. Disuruhnya belum mulik bakayuh lah. Hanya dipintau aja. Sungai Martapura ini tak kena gelombang ganal benar kayak apa businya tak gulung di gelombang itu. Kada kasihan lah anak kita. Nah, sabar dulu umanya. Nyekai ini main lah. Coba ikam lihat di belakang situ. Lihat Abdullah Taladan. Inggih. Liwar hibat kalau nyebak ayuh. Coba lihat nyebak ayuh di jokung situ. Liwar hibat. Magagah benar. Nah, jadi kayak ini umanya niatku nih. Artinya kan kada mungkin bang aku nih menyekolahkan anak kita nih ini nah seorang. Jadi anakku minta Abdullah Taladan ini sebagai anak angkatku. Lalu anakku sekolahkan bersama si Nisbah kayak ke barang Sungai Martapura itu. Mbah pian kan alim juga kayak pian aja banyak yang malah jari. Nah kadanya kayak itu namanya. Ini memang aku nih kau sanggup aja malah jadi anak. Cuma kada apa-apa apabilanya orang tuanya nih malah jari langsung biasanya anak nih manja umanya. Aku ada anak itu lebih baiknya kita kirim mas itu supaya belajar mandiri. Namun kayak itu kisahnya banyak ulun mengiring pian aja. Amunnya kayak itu ikan tulak kayak ke situ enak ke rumah Haji udah suruh inya datang kemari ada nah hendak abah pandirakan. Lalu kan setelah itu tulak Haji Rahmah ke belakang situ menuju punduknya Siti Raudah. Lalu bertamu bakatokan assalamualaikum ujar Haji Rahmah disaut oleh Siti Raudah. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Lalu masuk ke rumah Haji Rahmah. Kenapa kabar nih kisahnya nih? Jadi kayak inilah Siti Raudah nih ulun nih langsung aja untuk ulun sampaikan. Ini ikam kawalah malam ini ke rumahku malam ini. Ini apa ya makan ke rumah pian. Ini ada nano dipandirakan oleh abahnya di rumah. Itu Haji Saleh anak bepandir. Ya ke rumah itu kayaknya kita bermakanan kita makan bersama lalu kan ada nano dipandirakan. Oh iya kan apabila ini imam maghrib ditanya ke rumah. Lalu setelah itu kan bulik Haji Rahmat. Lalu setelah itu kan bepandiran Haji Rahmat dan Haji Saleh. Kira-kira bah ada apa-apa lah bah kita nih kayak ini bah meminta ibu anak orang kita sekolahkan. Oh adanya papa mah kan apa pi. Jadi kayak itu berpikir. Kebiasaan lah bayi pian kan tahu aja nang kayak Siti Raudah ini kan orang miskin nih. Kebiasaan ya bang orang miskin ini apabila kita nang meminta nang itu atau kita nang memberi kebaikan nang itu biasanya salah sangka disangkanya kita meremehkannya. Oh kadanya kayak itu ikam jangan sangka jahat lah orang. Jangan sedikit pun ikam menyangka jahat lah orang. Jadi setelah itu kan terdengar kumandang azan. Lalu setelah itu kan maghrib lagi. Setelah selesai maghrib datang Siti Raudah beserta anaknya. Lalu bakatok Siti Raudah nih. Tok. Assalamualaikum.
Lalu disahut oleh Haji Saleh, waalaikumsalam. Oh umaynya aja, bukakan lawang. Setelah dibuka ternyata Siti Raudah nang kata. Haji Saleh kasih masuk dulu Haji Saleh, masukkan dulu orang. Lalu setelah masuk ke rumah kan disiapkan banyak secara banyak makanan dulu. Makan bersama waktu itu. Setelah makan, lalu diminta oleh Haji Saleh Siti Raudah ini untuk berpandir berduaan. Artinya ada nang panting untuk dipandirakan gitu. Lalu ujar Haji Saleh, aku nih Siti Raudah ada pang nah hendak aku pandirakan lawan ikan. Ujar Siti Raudah nang apa teje kayak ini nasi Raudah. Cuma ikan jangan tersinggung pang lah, inggi ulang tersinggung. Kannya kenapa dulu kisahnya ini? Artinya ujar Haji Saleh, aku nih langsung aja nah. Abdullah Taladin ini hendak ku angkat jadi anakku. Ini hendak ku saulahakan di seberang sungai Martapura. Ku kawanakan di sebelah ini. Lalu menangis Siti Raudah. Sedangkan seorang kan orang miskin kadang mungkin kamu nyakulakan anak. Neng Haji Saleh hendak menyakulakan lalu liwar gembiranya. Makanya di situ kan istilahnya itu kebahagiaan yang sempurna itu adalah disertai dengan air mata. Bukannya Siti Raudah itu menangis karena inya sedih atau kecewa, kada. Karena limpah bahagianya. Nah itu nih kebahagiaan yang sempurna itu. Lalu kan setelah itu dipanggil ya Abdullah Taladan. Ujar Haji Saleh sini bapak kan. Lalu bapak Abdullah Taladan. Ikam Abdullah aku angkat menjadi anakku. Ikam hendak ku sekolahkan ke seberang sungai Martapura. Kain ikam sekolah lawan Siti Nisbah. Lalu ngarang Abdullah Taladan ini kan ya ibarat walaupun waktu itu umur ber-8 tahun kan cuma ibarat itu bakal lah sudah. Lalu menangis Abdullah ini. Menangis itu bukan apa-apa, ia bahagia aja menangis itu. Lalu kayak Pak ujar Haji Saleh inggih bahaya ulun hakun benar. Lalu setelah itu kan sekolahan ke seberang sungai Martapura. Ada terasa kan waktunya sekolah tuh Siti Nisbah berumur 16 tahun. Abdullah Taladan pun berumur 18 tahun waktu itu. Jadi di waktu itu Siti Nisbah ini bunganya waktu itu di sekolah tuh. Apabila ada terdengar dari pembicaraan tiap remaja, tiap lelaki di waktu itu, ada lain yang dipandir selain Siti Nisbah. Jadi waktu itu ibarnya nambang Siti Nisbah ini buah bibir daripada setiap laki-laki. Sedangkan Abdullah Taladan waktu itu sebagai bintangnya cerdas orangnya, bungas pulang Abdullah Taladan. Siti Nisbah cerdas pulang, cantik orangnya. Abdullah tinggi, Siti Nisbah pun tinggi. Abdullah gana, Siti Nisbah besar. Jadi sama-sama waktu itu jadi dua orang ini yang menjadi buah bibir setiap pelajar yang ada di sekolah itu. Lalu kan setelah itu tak kisah waktu Siti Nisbah nih berjalan hendak menuju sekolahan bajurut lelakian basusun di situ. Ada nang kisah magai sandal, ada nang kisah memuka kitab. Tapi di samping itu terlihat siritannya kemanang ada lagi pada memandang Siti Nisbah juga. Ngar ibarat bunga lah istilahnya. Orang bungas wajar aja. Lalu kan di situ di saat Nisbah berjalan itu pulang atau di situ di saat Nisbah berduduk lawan kawanannya ada seorang pelajar laki-laki lalu berjalan daripada nang ada terjadi jalan lagi orang melihat di Siti Nisbah ini ada nah pun tersungkan. Kenapa? Kan terpesona oleh kecantikan di Siti Nisbah. Jadi di lain cerita tak kisah pulang Haji Saleh. Ujar Haji Saleh memanggil kepada bininya. Oi Haji Rahmah kasini ikan. Lalu para Haji Rahmah. Ujar Haji Saleh, ini kada terasa sudah nah. Siti Nisbah ini umurnya 16 tahun sudah. Ini abahnya. Jadi kenapa kisahnya? Ini kan umur 16 tahun sudah. Ibarat hukum pakih itu kan dia sudah mengerti. Jadi rencana aku Siti Nisbah ini kusur bercandak dulu. Karena kan kayak itu orang bahani walaupun setinggi-tinggi belajar nang kayak bibinnya tatap akhirnya ke dapurnya itu kan anggap orang bahari kayak itu. Lalu kayak itu bang Haji Saleh artinya hendak dicandak
hanya kan suatu saat kena mendangani mama abahnya juga kena di dapur. Setelah itu diambil Sayyid Misbah, lalu diambil Sayyid Misbah. Jadi Abdullah teladan lagi kita tinggal di situ. Sewaktu Sayyid Misbah itu bulik ke rumah bercandak dari sekolah, ambil sekolah itu banyak waktu itu pelajar laki-laki nih nanta ungut ada nang mata bangkur aja. Kenapa apa yang dipikirkan Siti Misbah ini nang menjadi buah bibir nih nang diganakannya kemana lagi kami memaling kayak apa lagi caranya kami ini hendak melihat, ujar para pelajar nih ini. Hanya si bunga nih ini kan sudah bulik ke kampung. Jadi di waktu itu tak kisah pulang Sayyid Misbah. Setelah seminggu pulang Sayyid Misbah nih ke rumahnya, dilihat oleh Haji Saleh Sayyid Misbah nih terkadang beungut di muhalungkangan. Ujar Haji Saleh, apa dimutakan anakku nih? Oi umanya, coba kamar ikan. Pun ini, ayo kamar sini. Lalu Bapak Haji Rahmat, coba lihat umanya anak kita. Setelah seminggu inya bulik ke rumahnya, kulihat murung terus. Ujar Haji Rahmat, ini pernah ulang kada terperhatikan pengabahnya. Coba lihatnya. Mukanya kada berpaculan. Tasbih di tangan cuma pandangan mata tuh pas ke belakang situ. Apa nang dipandangnya ini? Lalu kayaknya jinang omongan abahnya coba panggilkan takoni bubuhan kakawan nang lalakian yang ada tuh bang. Bilanya takajut inya mungkin inya sedang merasakan jatuh cinta. Kayak itulah umanya. Iya ayo abahnya coba kami dulu kayak itu. Ayo itu aja abahnya. Lalu abahnya berparak. Nak kenapa pindah mau tanya enggak ada bapak baik nah ulun ada yang melihat itu nambahin melihat pupungan di luar nih. Oh iya pak nak ini abah nak bertakon nah ini itu Saharudin orang tuh orang Istanbul tuh kayak mana kabarnya. Oh Saharudin bagus saja mah baik bagus saja Saharudin. Lain ujar Haji Saleh ini orangnya nah itu Khairi pun orang Sungai Paring itu kan kayak bagisanya Khairi bagus saja jawab baik. Nah dia abahnya lain juga bang itu si Ilham na orang akar begantung itu bang ya pak kisahnya tuh. Iya bagus saja jawab Ilham. Nah jadi abahnya lain pulang. Oh coba lagi saya lagi jadi abahnya. Muhammad Yusuf orang tambak hanyar bang ya pak itu kisahnya. Oh Muhammad Yusuf bagus saja jawab ya. Ujar abah diujar Haji Saleh lain juga nih ini orangnya. Lalu ujar Haji Saleh saya lagi belum sampai. Bang nak Abdullah Teladan mengaibul. Lalu setelah mendengar nama Abdullah Teladan terkejut Sayyid Misbah ini. Oh jarang Haji Saleh kada lain lagi Abdullah orangnya. Lalu kan setelah itu waktu terus berjalan sampai pada kelulusan waktu itu kan Abdullah Teladan lulus sekolah Abdullah Teladan lalu bulik ke kampung. Setelah Abdullah Teladan bulik ke kampung nih sudah istilahnya semingguan lebih kan ini bulik ke kampung sudah terlihat sama itu Abdullah Teladan ini aja duduk di pelatar pandangan ini arah ke rumah Haji Saleh. Lalu di rumah Haji Saleh itu pun kayak itu juga terlihat Sayyid Misbah tuh ungut di muhalungkang tak ungut memandang ke belakang situ. Lalu tak pandir Siti Raudah kepada Abdullah Teladan. Nak oh Abdullah kada mendengar Abdullah ini orang mau ungut. Abdullah lalu ditapuk punggungnya oleh Siti Raudah. Lalu terkejut Abdullah Teladan. Ini kenapa mak? Kenapa ikan nak jadi mau ungut aja kayaknya apa ikan pikirakan ini kan ada damai ada bapak ulun ini rasa biasa nak badiam kayak biasa nak bungut kayak ini kada dan dipikirkan nih kada kenapa jadi ikan memandang ke rumah situ kada ada apa mai aku curiga nak kayak ikan tahu aku nih nak kayak orang tua aku nih banyak penglihat banyak berjalan aku nih. Jadi aku nih banyak pengalaman aku lebih tahu daripada ikan karena ngaran orang tua ujar baca banyak makan uyah jadi tak tahu aku pada ikan aku mengerti dari gelagat kelakuan ikan ini aku mengerti kenapa kisahnya tidak kada apa ikan mah handai ke Siti Misbah
buka ada mai kada mbah ikam handai nisbah kalau ujar itu udah kada mai kada amunnya seandainya ikam handai nisbah nak ikam berpikir udah ada pantas. Kenapa? Coba lihat Syed Nisbah itu, inya anak oleh orang yang sugih, anak oleh orang yang kaya. Syed Nisbah itu ibarat berliannya, ibarat intan. Syed Nisbah itu sedangkan ikam tembaga. Kada mungkin intan itu diamban lawan tembaga. Nah kayak Syed Nisbah, nah kayak ibarat burung halang sedangkan ikam burung pipit. Kada mungkin burung pipit itu kau menyamai terbang tinggi seperti halang. Memang sama-sama pada burung, Pak. Lalu tadi yang Abdullah teladan. Tapi mai amun dia di hadapan Allah mai sama aja pang mai nya kada ada istilah sugihnya itu kada ada mai mbah ikam ni mangaras terus iya mun bagi Allah tapi bagi manusia kayak lain pandangan itu lain tapi pang waktu manusia mai dilahirkan ke dalam dunia nang sugih kan nang miskin kah ada kah nyamuk membawa harta jangankan harta mai jangankan pakaian mewah sahalai benang pun kada ada menutupi batang tubuhnya bujur na kayak pintar bener anak bepandir sakalinya pikirakan nakai dulu bujur-bujur. Apabila ikam mahandaki orang nakai istilahnya nasugi, pandang keadaan diri ikam. Apabila ikam mahandaki orang yang bos bercermin dulu ikam. Lalu setelah itu kan masuk ujar itu udah masuk ke dalam rumah Abdullah Ta'ala. Dengaran orang dibakti ngomong kawitan kada malawan lagi lalu masuk ke dalam. Setelah itu di waktu malam Abdullah Ta'ala ini kan di parabahan cangam ke atas. Nah apa dipikir Abdullah tadi memikirkan pandiran mamanya tadi ujar mama kada pantas nah kayak ulang ni mahandaki Syed Nisbah ini pang merasa aja kada pantas tapi pang kada berusaha kalau istilahnya ulang mencintainya boleh aja kalau si orang miskin kayak ulang mencintai nah kayaknya tuh karena ulang yakin dia dengan Tuhan itu sama aja tapi lah ujar mama pelanggaran di dunia ini lain misalnya tak umat pulang Abdullah ujar mama Syed Nisbah ibarat intan sedangkan aku nih tembaga ada mungkin ujar mama intan diambil lang tembaga tahu ngot si Abdullah Teladan ini marah saja pun ada pantas cuma keyakinan hati yang ini ngaran cinta nah di situ membuktikan bahwa setiap insan itu tidak bisa memenuhi diri manusianya tanpa sepenggal cinta nah lalu tak kisah tutup di sini kan tak kisah Syed Nisbah waktu itu Syed Nisbah nih tak umur tiap hari awak makin berkurus kenapa berkurus kan karena pihak makan karena ada yang dipikirkan ujar Haji Saleh woi umanya coba lihat anak kita makan kada tapi hak umanya mau ngot kayak itu terus kayak apa kisahnya ini amun menurut ulun pangla abahnya lah ingin nih mungkin ada perasaan lawan Abdullah Teladan ini pak tapi kadang tahu kalau kita kayak ini tapi kan waktu menyambat ngaran Abdullah tuh kayak apa ini iya pang main tak ajut pang waktu ngaran Abdullah nih gitu jadi kayak ini aja abahnya amun kita suruh panggil aja anak tuanya Abdullah Teladan kita suruh Syed Nisbah lalu kan waktu itu Syed Nisbah ini kurus awak sudah pokoknya ibarat nang jarang bersolek diri nang mempercantik diri atau badan dan itu kan kita pikir lagi Syed Nisbah ini kenapa pikiran itu terisi oleh nama Abdullah Teladan lalu setelah itu ujar Haji Rahmah coba pang bah suruh bang Syed Nisbah tuh mengiyawa Abdullah Ta'ala dan suruh bailang ke sini karena ini lawas sudah ada bailang ke sini. Oh iya malah, ayah kita aku memandirinya lalu kan diparaki oleh Haji Saleh. Nah, kada menyahut Syed Nisbah mau ngot aja. Oh Syed Nisbah oh Syed Nisbah lalu tak aja Syed Nisbah pun iya apa bah Kakak Abdullah datang, orang kayak lawas sudah datang. Inggi baik Kakak Abdullah datang, udah coba pang ambil mengati bis buka Syed Nisbah ini disuruh memanggil Abdullah Teladan. Padahal rumah tuh belakangan aja. Tapi kada pernah bertemu, nah itu orang Islam.
Inya tuh sadar bahwa inya tuh bukanlah seorang anak kecil lagi yang bebas untuk bergaul. Ada pendindingnya, itu hukum-hukum agama nama mendindingnya tuh. Inya kayak itu pengenangan cinta orang beriman ini. Walaupun cinta bersemi di dalam tubuh namun tidak bersentuh kulit di antara keduanya. Nah kayak itu. Apalagi jangankan ibarnya bapandang, jangankan berjapaian, bawa pandangan nggak ada laginya. Memang mata itu tertuju sama ke belakang itu, tapi masih terhalang oleh rapung kayu. Ada beliatan juga. Lalu maka tidis buah, sidnis bahas itu sampai di hadapan rumah Abdullah Teladan berkata, tok tok tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Lalu menyahut Abdullah. Waalaikumsalam. Dibuka oleh Abdullah lawang rumah. Ternyata terlihat Siti Nisbah yang datang itu. Takjub Abdullah. Lawas kana mayat. Anu masuk ke rumah kada kayak ulun di sini aja. Ulun untuk menyampaikan pesan abah benar ya. Oh ini. Emak ding kenapa ding? Pian bawa kurus banget. Anu kakak lihat pian bawa kurus wah ini. Kenapa garing gak pian kada kayak kada garing kada ulun. Ada ulun itu aja kalau ini menyampaikan pesan abah aja kayaknya pian datang ke rumah. Anu apabila ini mbak ini pang datang ke rumah. Lalu setelah itu kan bulik sejenis bah. Tak kisah Haji Saleh nang bini di dalam rumah, di dalam kamar. Ujar Haji Saleh ini ada rencana aku umanya. Rencana apa abahnya? Artinya kita nih berangkat ke Banjarmasin. Ke Banjarbaru itu berangkat. Maaf abahnya tahu Banjarbaru. Ayo ikam ini kam tahu aja ini siasatku dulu ini. Oh iya kak itu. Jadi karena kita tinggal di sini sebab kita suruh Abdullah Teladan mengawani. Maka itu abahnya anak kita tuh bibingan bujang bahe ditinggal lah ngalakin sama ipian ibaratnya menjunung iwak di montong kucing umanya nih ikam ayo iya kan adi kata kalian tak salah aku ayo percaya kamu aku kalinya betah apabila terjadi sesuatu karena aku seorang nama hukumnya karena ujar Haji Saleh lalu ya Haji Rahmah kan karena Haji Rahmah ini orang yang taat langsung itu bilang ayo ya banyak terserapin aja itu. Jadi ujar Haji Saleh kita berangkat kena sesudah asar kita berangkat. Jadi Abdullah nih kan nih datang jaganya nih. Tidak berapa lama kan setelah itu datang Abdullah Teladan lalu berkata tok 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 tok. Assalamualaikum. Lalu disahut oleh Haji Rahmah. Waalaikumsalam. Masuk ya kamar. Lalu masuk Abdullah Teladan. Ujar Haji Saleh sini duduk sini. Ada nak pandirakan noni. Ini nang apa tiba nak dipandirakan. Ini abah lan mama ini hendak tulakan ke Banjarbaru nah kayak. Ini hendak mau nih hendak menjurung intan nih nah. Ini kan di Banjarbaru nih ada anak buah abah jadi cagaran minta julakan ke situ. Cuma kira-kira bisa tetap malam pang ini nah kayaknya. Soalnya kan abah nih mah ada kapal datangnya di situ kayaknya. Jadi perkiraan tuh bisa isok abahnya datang. Mbak iyalah bah. Ini jadi isok kan abah datang. Jadi abah nih meminta ikam nakai kawan nih, adi ikam setnis bah di rumah. Lalu tadi yang anu Abdullah Teladan nih, macam Abdullah Teladan. Setnis bah ini kan bibi yang bujang, aku lagi yang bujang. Mandiami rumah ini berduaan. Kalau panggil Abdullah Teladan karena syaitan ibaratnya marasuki pikiran kami, marasuki nafsu kami, lalu terjadi apa-apa kayak apa? Ujar Abdullah Teladan. Tapi ujar Abdullah Teladan ngaran si Haji Saleh ini istilahnya mempercayakan bukan lawan Abdullah Teladan. Lalu ayo ujar Abdullah Teladan inggih baik. Lalu setelah itu kan berkumandang azan asar. Lalu salat asar. Setelah salat asar berangkat Haji Saleh lawan Haji Rahmah. Ujar Haji Saleh papasan kula baik-baik di rumah itu kan itik buat tika kandang kambing buat tika kandang karena Abdullah lah inggih baik itu kan itu nano itu baik untuk pemasak tuh nasi ada gitu baras banyak aja situ iwak ada di situ. Inggih baik. Ayo itu Abu berangkat lalu bersalaman ya. Lalu setelah itu membuat itik Abdullah Teladan kan karena sanja sudah waktu itu lalu membuat itik Abdullah Teladan nih ke dalam kandangnya kambing dibuat ke dalam kandang. Setelah itu terdengar sayup-sayup terdengar kumandang maghrib atau azan maghrib berkumandang. Lalu setelah itu masuk ke dalam rumah berwudu Abdullah Teladan.
Setelah baudu tuh kan, ini Siti Nisbah ini kan kamar Siti Nisbah, ini Abdullah Taladan. Lalu masuk ke pulang Abdullah Taladan ke dalam kamar. Setelah itu Siti Nisbah pun setelah berwudu masuk pulang ke dalam kamar. Lalu setelah Abdullah Taladan hendak mengangkat usalli, lalu ditegah oleh Siti Nisbah, "Kak, satu dulu, Kak." Lalu satu Abdullah Taladan ini kan apa ding? Anu kain Abdullah ini kan nang pahalanya terbanyak nih kan kayak istilahnya tuh sembayang tuh kan beimaman kayak. Jadi ulun nih anak beimaman lawan pian imami. Tadiam Abdullah Taladan wajar Abdullah. Tapi ngaran Siti Nisbah meminta kayak itu ayo. Lalu kan mengangkat usalli jangan kayak itu kayak buka lawangnya ujar Siti Nisbah, lalu dibuka lawangnya kan kamar ini bersebarangan kan lawang lalu dibuka oleh Abdullah Taladan. Siti Nisbah pun membuka. Lalu setelah mengangkat usalli Abdullah Taladan, setelah itu selesai sembahyang lalu berdoa ya kan. Abdullah Taladan berdoa biasa aja kan waktu itu berdoa. Setelah tuntung berdoa kan tutup pelong kamar pulang, tutup pelong kamar masing-masing. Lalu setelah itu Nisbah keluar menyiapkan makanan. Jadi pas waktu makanan itu dipanggil kan Abdullah Taladan, "Kak, ini makanan sudah siap, kayak kita makanan." "Oh ini ayo ya, tunggu di situ kakak, ini satu mat lagi keluar." Lalu keluar Abdullah Taladan. Di waktu makan itu kan si Nisbah dan Abdullah ini berhadapan makan kayak ini. Balon lagi habis nasi Abdullah Taladan dibuati akan oleh si Nisbah. Lalu terpesona di situ Abdullah Taladan, "Umpamanya Abdullah, jakanya biniku nak kayak ini nah. Balon habis lagi nasiku dibuati akan nih." Lalu dimakan kan pulang Abdullah Taladan nih. Pas di waktu makan itu pulang si Nisbah nak membuati tak buati ke lain piring. Tak aja sih Abdullah Taladan kenapa maka tersalah membuat ke piring. Ternyata pandangan si Nisbah ini kada kapiring kada wajah Abdullah dipandangnya. Nah, lalu setelah itu kan ngaran orang berdua ini kan sama-sama orang mengaji, orang sekolah, orang paham di agama, lalu sama-sama supan ini. Tadi main kada ada beban diri apa-apa ya. Jadi setelah itu tuntung makan, masukkan pulang ke kamar masing-masing. Lalu setelah masuk ke kamar masing-masing itu, terdengar pulang sayup-sayup terdengar azan berkumandang, yaitu menandakan waktu isya telah tiba. Setelah itu baudu yang keluar itu Abdullah Taladan nih. Tuntung Abdullah baudu, lalu Siti Nisbah pulang keluar. Siti Nisbah baudu. Lalu setelah itu ujar Siti Nisbah kayak tadi pulang kalah kita berimaman. Lalu berimaman. Lalu kan setelah itu dijawab oleh Abdullah, "Inggih dengan kita berimaman kayak tadi pulang." Setelah itu mengangkat usalli si Abdullah Taladan ini. Lalu berimaman ninya berdua. Tuntung Baisya berwirid lalu berdoa Abdullah Taladan. Tapi doa Abdullah ini malah lain. Kenapa jadi malah lain? Jadi kayak ini doanya. Ujar Abdullah Taladan, "Allahumma alif baini wa baina kama alafta Adam wa Hawa. Allahumma alif baini wa baina kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif baini wa baina kama alafta Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif baini wa baina kama alafta Abdullah Taladan wa Siti Nisbah." Lalu ujas Nisbah, "Amin." Tapi ujas di dalam hati Nisbah nih, kenapa kakak ini maka ngebut ngaran sidin lawan ngaran ulun ini. Lalu setelah itu kan selesai berdoa Abdullah Taladan, pacul mukana Abdullah Taladan pun bepacul istilahnya basilih, tutup lawang masing-masing. Lalu barabahi lagi, masih terpikir lagi oleh si Nisbah, kenapa maka kakak ini doanya berbuat Abdullah Taladan wasit Nisbah ini. Jadi pertanyaan oleh si Nisbah ini, kenapa ujar si Nisbah?
Ada terasa menetes air mata si Nisbah. Mungkinkah ujar si Nisbah kakak nih mencintai lawan ulun? Lalu kan tak kisah di kamar sebelah Abdullah Ta'ala dan umatnya Abdullah Ta'ala dan diaminakannya tadi, ya Allah perkenankan ya Allah, kabulakan ya Allah doa ulun tadi. Ujar Abdullah Ta'ala dan kada merasa lagi pasambet di dalam hati kayak itu. Lalu setelah itu kan sunyi, kada terdengar lagi suara apa-apa. Nang terdengar hanya karikut-karikut bunyi ranjang waktu itu. Karikut-karikut kan berbunyi sebelah ranjang Nisbah. Mbak itu taruh pulang berbunyi ranjang Abdullah Ta'ala. Tanpa diketahui Abdullah lawan Sid Nisbah ini bebulik Haji Saleh. Nah, Haji Saleh sampai aku udah di muka rumah. Ayo, udah ngarakan malam ini apa yang diperbuatnya. Apabila terjadi nang kada diinginkan malam ini jauh hukum ngadunya. Ujar Haji Saleh. Lalu kan ngarang rumah orang Bahar itu tinggi rumah orang Bahar ini. Lalu masuk Haji Saleh ini ke bawah rumahnya. Satu membeli, kau berdiri di bawah rumah. Didengarkan udah Haji Saleh. Haji Saleh hidupnya. Ada terdengar apa? Lalu kata plus terdengar taruh. Nah, Haji Saleh di ranjang Abdullah berbunyi. Ujar Haji Saleh. Lalu taratak dia pun terdengar bunyi ranjang sendiri. Oh yes, di sini ada yes sendiri. Hadang lu ini balum lagi ujar Haji Saleh. Udah ngarakan aja malam ini. Cuma awas apabila ketahuan kau terjadi apa-apa. Jadi kan di waktu itu Abdullah Ta'ala dan ini berkata di dalam hatinya, ya Allah, jujur ya Allah, ulun ini mencintai lawan Siti Nisbah. Tapi ya Allah, biarlah seumpama perasaan cinta ini yang engkau amanahkan ini sebagai ujian bagi ulun. Sampai telah tiba waktu di mana ulun sanggup untuk melamarnya. Hanya ya Allah pian kena ungkapkan rahasia hati ini kepadanya. Oh, ujar Abdullah di dalam hati ini berpandirkan waktu itu. Lalu tak kisah di sebelah pulang Sid Nisbah. Ujar Sid Nisbah, ya Allah, ulun ya Allah kada meminta banyak lawan pian, kada meminta macam-macam lawan pian. Ulun minta satu aja Allah. Satu akan pang ulun lawan kakak Abdullah di sebelah itu nah. Ulun ini kada apa ya Allah. Ulun ini ibaratnya kan seandai untuk membina mahligai cinta tuh ulun hendak lawan kakak Abdullah ya Allah. Nang menjadi kawan hidup sampai mati ya Allah. Sampai kena ulun bertamu lawan pian. Itu ya Allah yang ulun inginkan. Ya Allah perkenankan dua ulun ya Allah kabulakan dua ulun lalu. Wah, cuma kan di hati waktu itu berucapnya. Cuma kada terdengar apa-apa aja lagi. Oh, Haji Saleh hinap aja lagi. Lalu naik semakin malam kan semakin larut waktu itu. Menunjukkan jam 10 sudah. Karasaan nyamuk martapura menyangati Haji Saleh di bawah beruan. Haji Saleh kata apa kan ini kalipak. Anak ditapak melipak itu ujar Haji Saleh terdengar kan yang di dalam. Jadi paksa dipusut. Nyamuk tadi pusut. Hanya nyamuk martapura waktu itu gana-gana gitu. Nyamuk hadangan apa. Setelah itu kan semakin larut malam. Waktu jam menunjukkan tepat jam 12 malam. Lalu bersuara Sid Nisbah. Ujar Sid Nisbah. Sid Nisbah ini kan kada kau lagi menahan pertanyaan ada di hatinya gitu. Lalu meletus terucap perkataan itu kepada Abdullah Ta'ala. Ujar Sid Nisbah, kakak Abdullah. Lalu disahut oleh Abdullah Ta'ala. Pun kenapa deh anu kayak ini ulun ni kayak ada hendak ulun tangnakan lon pian. Nah, ujar Haji Saleh bepandir sudahnya. Ayo dengarkan hal ini ujar Haji Saleh. Lalu ujar Abdullah, kenapa deh anak pian pandirakan kenapa anak pian takunakan. Ujar Sid Nisbah, sabujurnya ulun ni supan pangkai mana kunakan. Tapi apabila nya kada ulun takunakan kai, hati ulun ini diselimuti oleh perasaan penasaran. Akhirnya ulun ini sekadar hendak mengetahui apa sebenarnya nah ada di hati pian yang itu nah. Oh, kenapa kisahnya dik? Tadi kan ulun dengar waktu pian berdoa. Kenapa jadi pian tuh menyebut di situ Abdullah Ta'ala dan Siti Nisbah. Lalu terdiam Abdullah Ta'ala dan
Kenapa kak? Ujar Siti Nisbah. Tetap berdiam waktu itu Abdullah. Waktu nang ketiga kali Siti Nisbah menakuni kenapa kak pian berdoa kayak itu. Lalu disahut oleh Abdullah Ta'ala dan ujar Abdullah Ta'ala dan mungkin pian ingin marah saja. Mungkin pian mengerti. Apabila meletus terucap doa nang seperti itu, pasti pian mengerti sudah apa yang ada dalam perasaan ulun ini. Cuma dia ulun ini sadar diri. Ulun ini hanyalah kumbang yang tidak terlalu kuat untuk terbang menggapai bunga yang tergantung tinggi. Oh mereka ujar Siti Nisbah. Jangan kayak itu kayak pian. Mbah Jar Abdullah pian tahu aja lan ulun kayak apa keadaan ulun ini. Ulun ini hanyalah orang yang miskin. Ulun ini hanyalah seorang anak yatim. Nang asal muasal hidup sebatang kara lalu disambut oleh abah pian yaitu Haji Saleh. Ulun bebaju berpakaian makan terbanyak kawa abah pian menjamin ulun. Jadi ulun ini sadar diri. Makanya ulun ucap tadi, ulun ini hanyalah seekor kumbang yang tidak terlalu kuat untuk terbang menggapai bunga yang tergantung tinggi. Wah, ujar Abdullah. Lalu terdiam Siti Nisbah. Umat Haji Saleh. Iya sudah ini. Iya ini juga orang yang dicintai anakku ini. Lalu setelah itu kan tak ucap belum ujar Siti Nisbah. Kak, malam ini nak kaina. Ulun nang sebujur-bujur anak tahulan pian. Pian tuh bujur-bujur kah perasaan pian tulan ulun. Nah iya pengujar Abdullah Ta'ala dan dalam hati. Dihimatinya aku. Tapi ujar Abdullah nengarat aku udah sebujur-bujur cinta bang. Hendak ku pendam aku mendustai perasaanku. Ayo aku ungkap malam ini ujar Abdullah dalam hati bukan. Ujar Abdullah menyahut Siti Nisbah inggih dingin. Ulun memang mencintai pian. Lalu ujar Siti Nisbah. Waktu itu bujur kakak inggih bujur. Bujur kakak inggih bujur lalu menitis air mata Siti Nisbah. Kenapa? Ini kan istilahnya Siti Nisbah ini sudah cinta lawan Abdullah. Abdullah pun sudah cinta. Tapi ternyata cintanya ini kan ibarat ujar batu gayung bersambut. Iya kalau jangan ibarat antu kan apa? Nang di situ tertarik, nang di sini tertarik. Lalu akhirnya menyatu ini. Jangan ibarat barang itu sudah berikat sama bersurung udah, lalu tinggal mengikat lagi. Lalu ujar Siti Nisbah. Amunnya kayak itu kayak persaksikanlah malam ini di malam yang sunyi disaksikan oleh bulan dan bintang dan langit dan disaksikan oleh Allah. Ulun hendak bersumpah malam ini. Ujar Siti Nisbah. Mulai saat ini kayak ulun harap makan batang tubuh ulun disentuh lakian lain kecuali pian. Umat ya Allah. Berartinya bujur-bujur lawan aku. Lalu ujar Abdullah Ta'ala persaksikanlah adik pada waktu malam ini disaksikan oleh bulan dan bintang, disaksikan oleh kesunyian malam, disaksikan langit dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cinta dan kasih ulun ini telah tergadai, bahwa cinta, kasih dan nyawa ulun ini telah tergadai oleh cinta pian. Nah, waktu itu bersumpah Abdullah. Artinya sumpah Abdullah ini kan cinta dan kasih sayangnya, bahkan nyawanya pun telah tergadai oleh cintanya kepada Siti Nisbah, tergadai oleh nama Siti Nisbah. Lalu ujar Haji Saleh, iya sudah. Ini dia orangnya. Lalu setelah itu kan tertutup gitu, gulingan airnya waktu malam itu. Cuma itu kan sumpah sudah terucap. Lalu kan siang besokan sampai tunggu bersubuh. Lalu kan Abdullah membukakan kambing, mengeluarkan itik, mengumpani. Datang Haji Saleh. Kisah kadang tahu kan Haji Saleh ini. Lalu kan setelah itu datang Haji Saleh ini, lalu dipandiri oleh Haji Saleh si Abdullah ini. Kayak Pak Abdullah tadi bagus saja, kalau inggi baik bagus saja. Itu kayak pas sudah ikam umpani aja itik tadi lawan kambing inggi baik sudah ulun umpani tadi. Iya kayak. Ini setelah saya sudah tugas ikam inggi baik menakai itu baik ulunnya anak buli kena ke rumah melihat mama pulang di rumah inggi nak itu. Iya. Lalu setelah itu kan bersalaman Abdullah lawan Haji Rahmah lawan Haji Saleh.
Lalu assalamualaikum, ujar Abdullah. Waalaikumsalam, ujar Haji Saleh menyahut. Lalu berangkat Abdullah telah menuju pondok. Lalu kan hari berjalan hari, tak kisah pulang Siti Nisbah waktu itu. Siti Nisbah ini tak umut pulang. Kenapa jadi tak umut waktu itu Siti Nisbah? Karena Siti Nisbah ini mengganangkan ucapan Abdullah teladan waktu malam itu. Ujar Siti Nisbah, untungnya ulun. Tak buka sudah rahasia apa yang disimpan oleh kakak itu. Bahwa si Rindu bujur-bujur cinta jualan ulun ini. Lalu ujar Siti Nisbah pulang kan, berucap di dalam hatinya, ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Karena waktu malam itu kami sudah berdua ini sudah bersumpah, ya Allah, kabulkan ulun satu akan ulun laluinya. Seandainya jadi Allah kami ini kada bersatu, maka cabut aja nyawa ulun nih kayaknya. Nyawa cabut nyawa kami berdua, mau kami kada bersatu juga akhirnya. Nah. Lalu kan setelah itu tak kisah pulang Abdullah di pondok di belakang rumahnya. Abdullah ini tahu ngot aja juga. Lalu ujar Raudah, Oma Abdullah, kenapa Ikam ini memikirkan Siti Nisbah pulang kalau ujar Raudah kepada anaknya. Sejujurnya mai inggih mai ulun memikirkan Siti Nisbah. Sudah aja kalau nak mama sama lama memadahi Ikam. Berpikir dong nak kayak dengan Ikam ini kan orang miskin, Siti Nisbah itu orang kaya. Berpikir Ikam anak mencintainya, kada pantas nak kayak. Sudah mama sambat bahwa Siti Nisbah itu ibarat intan sedangkan Ikam tembaga. Kadang mungkin intan itu diamban lawan tembaga. Inggih mai ulun paham aja. Tapi mai ini ulun anak bercerita lawan pian. Pian ingat lama sama lang waktu ulun disuruh mengawali Siti Nisbah di rumah situ. Inggih, ingat mama. Di waktu tengah malam itu mai tepat jam 12. Ulun dan Siti Nisbah ini bercakap di malam itu. Mana Ikam kayak apa bercakap berpandir berduaan kada mai. Waktu itu Siti Nisbah di kamarnya, ulun di kamar ulun. Mbah Pang kayak apa? Jadi kayak ini mai. Waktu itu kan Siti Nisbah tuh betapa non ulun mai. Kenapa? Ujar Siti Nisbah waktu itu kan pian nih berdua maka menyebut nama pian beserta nama ulun. Kayak apa Ikam nak berdoa waktu itu? Ulun mai berdoa waktu itu kan ulun hendak disamakan kayak Nabi Adam lawan Siti Hawa, hendak disamakan kayak Nabi Yusuf lawan Siti Zulaikha, hendak disamakan kayak Nabi Muhammad lawan Siti Khadijah, hendak disamakan dia mai ibaratnya kan nang kayak nang nabi-nabi nang sebelum ulun itu mai. Cinta-cinta beliau itu mai sampai kan ke dalam surga, sampai di surga mai menyatu aja. Ulun hendak kayak itu mai. Ikam nak kada supan gak Ikam berdoa waktu itu. Ulun mai kada sadar dia waktu itu. Mungkin mai karena cinta bersemi dalam hati ulun ini maka meluncur kata-kata doa itu mai. Lalu Raudah madi lawan anak lawan Abdullah teladan ini umanak Ikam maka percayalah. Dustainya Ikam nak kayak. Kada mungkin nak Siti Nisbah itu mencintai Ikam. Kada mae. Ulun yakin mainya mencintai ulun. Kenapa jadi Ikam nak jadi Ikam yakin benar lawan ucapan ini? Karena kayak ini mah di waktu tengah malam itu, di malam nang sunyi itu dipersaksikan oleh bulan dan bintang dan disaksikan oleh Allah. Kami bersumpah mai. Ujar Siti Nisbah mai lawan ulun. Artinya ulun haramkan batang tubuh ulun ini disentuh lelaki lain kecuali pian. Lalu mai waktu itu ulun pun bersumpah dipersaksikan oleh kesunyian malam, dipersaksikan oleh bulan dan bintang dan dipersaksikan oleh Allah Ta'ala. Artinya mai waktu itu ulun bersumpah bahwa cinta, kasih sayang dan nyawa ulun telah tergadai oleh nama Siti Nisbah. Anak itu kan. Lalu setelah itu kan tak kisah pulang di situ Siti Nisbah. Waktu terus berjalan. Waktu itu sudah sebulan kada bertamu lagi Siti Nisbah nih lawan Abdullah teladan.
Siti Nisbah nih makan kada kalau makan lagi. Awak kurus benar sudah, menggaring sama sekali. Ujar Haji Rahmalan Haji Saleh, bah, coba lihat anak kita, kurus baik awaknya, inya kada tapi hakun makan lagi baik. Nang adiknya mau ungut, di molongkangan situ. Sajadah baamparan aja, muka kada bawa paculan. Pandangannya pun tertuju ke belakang situ aja. Pasti pun kada lain lagi baik pada memandang kepada rumah Abdullah Tauladan. Lalu ujar Haji Saleh ini mah, abah ni pun tak pikir Haji juga itu. Kasihan bayi anak kita. Coba lihat nyebah kada aku makan kayak sebulan pang sudah ini jangkainya kada bertamuan lawan Abdullah Tauladan. Mbah pang ujar Haji Saleh kayak apa pang ini? Nya kayak ini pambala. Ulun ni baik. Kayaknya aja menanda. Pian tahu nih Siti Nisbah. Apa kayaknya bujur-bujur mencintai lawan Abdullah Tauladan. Kita baik jangan lagi memandang miskin atau kaya itu. Ulun ni kada hendak terulang lagi tragedi nisan berdarah antara Haji Fatimah lawan Mas Pur baik. Ulun kada hendak lagi nang kayak itu. Jadi kayaknya Haji baik. Kita nih kan ulun ni mohon ampun maaf Haji pambala lawan pian. Bukannya istilahnya kan ulun menyuruh pian supan kada. Cuma baik alangkah baiknya apabila kita nih merendahkan diri dulu untuk sementara ini. Oman ujar Haji Saleh, maksud ikam kayak apa umanya? Kayak ini baik. Amunnya kawat tahu nakan Siti Nisbah apabila nya bujur ini cinta Abdullah. Pian tulak ke rumah Abdullah. Tahu ni Abdullah bujur kalon Siti Nisbah. Apabila inya bujur kita kawinakan aja baik. Lalu ujar Haji Saleh amun nang kayak itu pemikiran ikam. Ayo aja aku menggiring aja. Lalu didatangi aku menggiring aja. Baiknya. Nah, oh anakku Siti Nisbah. Pun kenapa bah? Abah ini anak betakun nak elon ikam. Cuma ikam harus jujur menjawab pertanyaan abah ini. Ini apa bah? Ikam ini sebujurnya ada perasaan lawan Abdullah. Lalu tadi dia Siti Nisbah. Sebenarnya hati Siti Nisbah ini mau mencintai lawan Abdullah cuma untuk mengutarakan lawan kawidannya supan juga. Jadi ujar Haji Saleh pulang, menakuni pulang, bujur karena ikam mencintai Abdullah. Lalu dijawab oleh Siti Nisbah, inggih baik. Kada ada lagi baik wajah nang lain nang ulun pandang selain pada kakak Abdullah. Apabila ulun mata terbuka, jelas bayangan kakak Abdullah di mata ulun. Apabila ulun memejamkan mata, lebih nyata bayangan Abdullah Tauladan itu di hadapan ulun. Oh makanya ujar Haji Saleh mengkai itu aja makanya ikan makan dulu naklah makan ulun baik kada kapingin makan aja makan ini abah nak kalau Abdullah nah abahnya nak mana kunnya